Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im 'ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwa fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang insyaallah penuh keberkahan ini kita kembali bisa bersama-sama berkumpul di dalam bertolabul ilmi, membahas tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita awali dan sekarang alhamdulillah sudah sampai di hadis yang ke-15. Insyaallah kalau kita meniatkan semua ini untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang besar di dalam menuntut ilmu. Hadis yang nomor 15 ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang dia merasa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah kita bahas. Beliau adalah sahabat yang ketemu Nabi awal-awalnya tidak begitu banyak. Jadi masuk Islam 4 tahun sebelum meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketinggalan beliau di dalam menuntut ilmu itu tidak menjadi penghalang untuk terus dan terus mengikuti Nabi, bermulazamah sampai kemudian beliau bisa mengejar ketinggalannya dan meriwayatkan hadis yang sangat banyak, yaitu sekitar 5.374 hadis. Jadi angka yang sangat banyak. Dalam hadis ini jamaah dirahmati Allah, Abu Hurairah membawakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tentang 3 adab. Membahas tentang 3 perkara. Yang pertama,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata-kata yang baik ataupun diam. Dan semuanya dimulai, ya, mulai dari barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik ataupun diam. Yang kedua, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Yang ketiga, hendaknya dia memuliakan tamu-tamunya. Semua tiga perkara ini dimulai dengan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena di sini jamaah dirahmati Allah, dibuka dengan kalimat yang begitu berat. Ya, karena ini pondasinya, barometernya, ya, patokannya adalah iman. Kenapa dimulai seperti itu? Karena ya, perkara ini tidak mudah dilakukan. Menjaga lisan, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, ini berat. Menjaga lisan berat, jamaah dirahmati Allah, ya. Kecuali bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu bisa menjaga lisannya. Kalau tidak beriman kepada Allah, dia akan nyinyir sana, nyinyir sini, ngomong apa yang dia senangi. Termasuk memuliakan tetangga, memuliakan tamu berat. Kenapa? Karena butuh biaya. Kenapa tidak memakai kalimat ya, falyahtarim? Yahtarim, yahtarim menghormati, memuliakan. Tapi ini pakai falyukrim, liyukrim, ikram, karim. Karim itu dermawan. Jadi memuliakannya dengan apa? Dengan berbagi. Ada harta yang dipakai, ya. Memuliakan tetangga perlu uang, memuliakan tamu perlu uang, ya. Silaturahim perlu uang, perlu biaya, ya. Makanya Nabi kemudian membuka di sini, barang siapa yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya dia begini, hendaknya dia begini. Karena kalau dia itu ya pelit, ya, tidak mungkin bisa menjalankan semua ini. Betapa banyak jamaah dirahmati Allah orang yang enggan memuliakan tetangganya, ya karena pelit, karena perhitungan. Enggan memuliakan tamunya, ya karena perhitungan. Tamu masa diberikan gini, perhitungan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yastami'u, ya, syuhun, tidak akan kumpul sifat pelit wal imani fi qalbi abdin abada. Tidak mungkin terkumpul sifat pelit, ya, dan rasa keimanan di dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih. Oleh karenanya iman dan sifat pelit ini adalah sesuatu yang kontradiktif, tidak akan bisa nyambung. Kalau dia beriman pasti tidak pelit. Bagi semakin besar imannya seseorang, semakin kecil sifat pelitnya. Tapi semakin dia itu pelit, semakin kecil imannya. Jadi kalau ada orang soleh, ditokohkan, diulamakan, orangnya luar biasa, kok pelit, masih dipertanyakan. Masih dipertanyakan. Karena tidak mungkin orang yang beriman dengan iman yang besar kemudian masih pelit, ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah, kita sekarang masuk ke pembahasan perkara yang pertama, yaitu barang siapa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi ini barometernya. Kalau orang ini iman kepada Allah dan iman kepada ya hari akhir, berarti dia pasti akan jaga lisannya, ya. Tapi kalau kita pengen mengetahui kenapa Nabi hanya menyebutkan 2 rukun iman, padahal rukun iman kan ada 6. Ya, di situ disebutkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada ya kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan takdir. 6. Tapi kenapa cuma disebut sini man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir? Disebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah, ini sudah mewakili sebetulnya. Karena kalau dia beriman kepada Allah, pasti dia akan mengimani apa yang diperintahkan oleh Allah, termasuk iman kepada hari ya
akhir, termasuk percaya kepada malaikat. Ya. Yang dimaksud di sini jamaah dirahmati Allah adalah semuanya. Ya. Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, kepada Allah, artinya juga dia harus beriman kepada yang selanjutnya, dan itu perintahnya Allah. Ya. Adapun kenapa hari akhir kok disebutkan, yang lain nggak disebutkan? Kan cukup Allah saja. Karena hari akhir di sini berhubungan langsung dengan amalan-amalan yang disebutkan setelahnya. Maksudnya ya karena kalau kita beriman kepada hari akhir nanti ada hisab. Kalau kamu nggak jaga lisan, ya. Kalau kamu ngomongnya dusta, nanti hari akhir ini akan ada hisab. Orang kemudian akan dihisab dan diberikan balasan baik atau buruknya. Ya. Pada hari akhir nanti akan dibangkitkan. Maka disebutkan secara khusus man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal ya yaqul khairan aw liyasmut. Kemudian di dalam hadis ini ya itu agak mirip dengan riwayatnya, ya ada penguatnya. Barang siapa yang memang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti ngomongnya itu benar, ngomongnya itu bagus. Kenapa? Dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda, la yastaqimu iman. Iman tidak akan lurus. Ya, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman seorang hamba enggak mungkin lurus kecuali kalau hatinya sudah lurus, karena hatinya ini motor penggeraknya. Jadi nggak mungkin iman kita itu bisa lurus bagus kecuali hatinya juga ikut lurus. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hati gak akan bisa kemudian lurus kalau lisannya belum lurus. Jadi pertama iman itu pengen lurus, pengen bagus, perbaiki hati. Nah hati itu kuncinya di mulut. Mulut harus diperbaiki. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Maka kita sebagai kaum muslimin ya harus meyakini bahwasanya iman kita tidak akan lurus kecuali hati kita sudah lurus. Dan hati kita tidak lurus kalau lisan kita tidak kemudian kita perbaiki. Suka gunjing, menyakiti, ya ngobrol sana sini yang kemudian hatinya kaum muslimin tergores, gak bisa lurus hatinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak akan lurus iman seorang hamba sampai hatinya lurus, dan tidak mungkin hati seorang hamba lurus sampai dia bisa menata lisannya. Jadi lisan, ya, lisan di sini harus kita beresin dulu supaya hati kita bisa lurus. Kalau hati sudah lurus, maka iman itu juga akan lurus. Berarti kuncinya jamaah yang dirahmati Allah adalah lisan. Adalah lisan. Maka kalau kita ingin hati kita benar-benar bersih, jaga lisan. Karena lisan ini Nabi SAW mengatakan falyakul khairan, ucapkan yang baik. Karena dengan lisan jamaah orang itu bisa masuk surga. Awalnya masuk neraka. Tapi dengan dia lisan dia jaga dan dia ucapkan la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimat tauhid. Ini kunci surga. Dengan apa? Lisan. Ya. Dengan lisan orang itu bisa masuk surga. Dengan lisan yang dosa begitu banyak, siang malam berpuluh-puluh tahun, itu bisa hancur dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Dia kemudian bertaubat dengan lisan. Dengan lisan amalan yang paling berat kita bisa mendapatkan pahalanya. Kata Nabi SAW, ya, kalimatani khafifatani fil lisan, dua kalimat yang ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan, habibatani 'inda rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Lisan. Jadi lisan ini makanya Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi dengan lisan orang ini bisa masuk surga. Dengan lisan orang ini kemudian bisa mendapat kedudukan yang tinggi, ya. Dengan lisan orang itu memiliki pahala yang paling berat, kalimat yang berat yang dicintai oleh Allah, yang ringan di lisan, ya. Dan masih banyak lagi, ya. Dengan kalimat ini
seorang bisa mendapatkan kemuliaan. Tapi ingat dengan kalimat, orang ini kalau nggak bisa menjaga kalimatnya, dia bisa jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya. Bisa diazab di kuburan gara-gara lisan. Kayak Nabi mengatakan, ya ketika Nabi jalan-jalan ke kuburan, ya tiba-tiba ada 2 kuburan yang disiksa. Ya. Marra ala qabraini. Ya. Kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. 2 kuburan ini sahabatku sedang diazab. Disebutkan oleh Nabi yang satunya wa amma ahaduhuma fakana yamsi bin namimah. Yang satunya ini sukanya menggunakan mulutnya untuk mengadu domba. Ya. Untuk mengadu domba. Jadi lisan. Gara-gara lisan. Ya. Makanya pilihannya cuma 2. Falyakul khairan aw liyasmut. Untuk ngomong yang baik atau diam. Nggak bisa ngomong baik, ya udah diam. Dan dua-duanya kita harus percaya, ini ibadah. Ngomong baik, nilainya besar, diam. Karena ilmu, dia nggak mau mengganggu yang lain. Ini juga ibadah. Ya. Jadi tidak ada yang ketiga. Pilihannya hanya mengucapkan kalimat yang baik ataupun diam. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi, ya, arti hadis ini kata Imam Syafi'i, ya, adalah saat kita ingin mengucapkan kata-kata, hendaknya kita berpikir dahulu, apakah kata-kata ini, ya, mengandung arti yang baik. Kalau memang iya, silahkan dikatakan. Atau kalau kata-kata ini ternyata membuat kita rugi dan atau kita ragu, maka hendaknya kita kemudian ya memilih diam. Ya, memilih diam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanapun ya, ini ada khilaf antara ulama, mana sih yang lebih bagus? Apakah lebih bagus kita mengucapkan tapi ucapannya baik, atau kita banyak diam ya karena takut salah ya. Ada yang mengatakan berkata-kata yang baik itu lebih baik daripada sekedar diam ya. Kenapa? Nah, dikatakan as-samit ala ilmin ya kal mutakallim ya ala ilmin. Orang yang diam dengan ilmu itu seperti orang yang berbicara dengan ilmu. Tapi ada yang mengatakan wal khairul muta'addi khairun. Kebaikan yang menular itu lebih baik daripada yang tidak menular. Nah, bagaimana menularnya? Dengan dikatakan. Maka orang yang diam atas dasar ilmu juga bagus ya. Dua-duanya terpuji, tapi tetap ya berharap apa yang diharapkan ya. Yang diharapkan oleh para ulama adalah mereka berharap bahwasanya lebih baik kita itu berbicara tapi dengan ilmu daripada hanya diam ya. Kenapa? Karena tadi kalau kita berbicara kita bisa ya menyalurkan, menebarkan, menularkan kebaikan kepada orang-orang ya. Akan tapi kalau kita tidak bisa berbicara dengan ilmu, tidak memiliki data, hanya ngawur, hanya menuduh, mencaci maki, maka kita harus hati-hati ya. Karena gara-gara lisan seperti yang kita sampaikan tadi ya, gagal masuk surga. Bahkan Allah kemudian berfirman, id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Sudah ada yang nyatat, di sampingnya ada namanya ya raqibun 'atid. Kemudian Nabi juga mengatakan wahal yakubun nas, apakah manusia ya bukannya mereka itu terjatuh ke neraka dengan ya di atas wajah-wajahnya disebabkan karena mulut mereka. Wahal yakubun nas, ketika Nabi mengatakan thaqilatka ya wahai Mu'ad thaqilatka ummu, ketika Mu'ad mengatakan ya Rasulullah hal mu'akhiduna bima natakallam, wahai Rasulullah apakah kita ini dibalas, diganjar, dihukum, diazab gara-gara perkataan kita? Maka Nabi mengatakan thaqilatka ummuka ya Mu'ad wahal yakubun nas ya, apakah manusia ya tidak terjatuh di neraka ala wujuhihim
dengan dijungkirkan dibalik, wajahnya dibawa, diseret ke neraka, ya, illa hasaidu alsinatihim, kecuali karena semua itu sebab dari mulutnya, ya. Maka kita perlu hati-hati jamaah dirahmati Allah, ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah, di antara bagian dari perkataan sekarang itu ya tulisan, karena sekarang kan kita waktunya media sosial. Mungkin dia nggak ngomong tapi menulis, sama aja hukumnya. Jadi ulama mengatakan hukum tulisan ya itu seperti hukum ucapan. Nah kok seperti itu? Jelas sekarang ini kalau kita mau beli online juga nggak perlu ngomong, ya cuman baca sambil kemudian ditekan, udah. Jadi bacaan, tulisan itu mewakili omongan zaman sekarang. Maka kita harus hati-hati di dalam mengomentari, di dalam menulis, ya. Kenapa? Karena sama. Karena sama. Maka harus hati-hati. Jangan sampai dengan tulisan kita, lisan kita menyakiti orang lain. Sedangkan kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang muslim yang lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Kenapa didulukan lisannya? Kenapa nggak tangannya dulu? Karena tangan, Pak, ya, jamaah dirahmati Allah. Kalau tangan itu bisa memukul, kaki bisa menendang, tapi jaraknya dekat. Kalau jaraknya beberapa meter nggak bisa. Jadi lebih bahaya lisan. Lisan di sini orang yang kita omongin mungkin di luar negeri nyampe. Kita tulis, kita omongin nyampe. Bahkan yang belum lahir, kalau kita nyinyirin, kita hejek nyampe. Anak yang di kandungan kamu pasti brengsek kayak kamu juga. Belum keluar pun sudah bisa dilukai. Yang sudah meninggal bertahun-tahun masih bisa ya dilukai dengan lisan. Maka bahayanya lisan tidak seperti kaki dan seperti tangan. Kaki dan tangan ya kalau jarak sudah jauh nggak bisa, tapi lisan sekali lagi ya itu sangat memungkinkan. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjaga lisan kita jamaah dirahmati Allah. Falyaqul khairan, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik. Nggak ada pilihan. Auliyasmut, atau kemudian dia diam. Ini yang kemudian yang terbaik ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ya dikatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Gara-gara kata-kata yang dia tidak sadar, Nabi mengatakan innal abda la yatakallamu bi kalimatin. Ada seorang hamba Allah yang dia ngomong dengan omongan yang dia nggak sadar. Ternyata omongan itu kata Nabi mayul kilahabalan ya. Yarfa'uhu Allahu biha darajat. Ini kalau dia ngomong yang baik, dia ibaratnya nggak nyangka omongan yang kecil yang ternyata baik menyebabkan dia naik dan kemudian masuk surga. Ya, kayak tadi. Dia mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya. Dia mengucapkan ya astagfirullah, istighfar. Dosa yang begitu banyak gara-gara dia istighfar. Ya. Kayak dalam satu ayat disebutkan dengan istighfar ini Allah terima. Makanya orang mengatakan ya kita kalau membuat satu kebaikan yang banyak sekali, contohnya kita sudah melakukan perbuatan baik kepada manusia 1000 kali kebaikan, ternyata kita melakukan kesalahan satu, mungkin yang diingat oleh manusia adalah kesalahan kita. Tapi kalau kita melakukan banyak kesalahan, kemudian kita melakukan kebaikan dan beristighfar kepada Allah, kesalahan-kesalahan tadi itu diampuni dan dihilangkan dan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan istighfar, maka bisa dosa kita itu habis. Tapi ada satu kalimat yang kalau kita ucapkan itu kita nggak nyangka-nyangka ternyata itu menyebabkan kita masuk neraka. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min sukhtillah. Ada seorang hamba dia nggak nyadar, santai dia ucapkan, ternyata ucapannya ini membuat Allah murka. Dia nggak tahu, dia ucapkan dengan sangat ringan.
lisannya ringan, dia nggak nyangka-nyangka. Ternyata kata Nabi, la yulqilaha balan, dia nggak nyangka. Yahwi biha fi jahannam, dia kemudian dilemparkan ke dalam neraka Jahannam sampai 70 tahun ya, perjalanannya. Maka kita harus hati-hati jamaah dirahmati Allah, jangan sampai lisan kita itu kemudian begitu tajam sampai kemudian kita nyinyirin semuanya. Orang baik dinyinyirin, orang jelek dinyinyirin, semua kita nyinyirin. Jangan seperti Bani Israel. Bani Israel juga suka nyinyir, suka ya ibaratnya gunjingin. Bahkan nabinya, Nabi Musa itu dinyinyirin. Dia mengatakan, Musa itu ininya begini-begini, menghina Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa nggak mau mandi sama kita? Karena dia itu ya ada aibnya gitu. Makanya nggak berani mandi sama kita. Kalau dulu orang itu kan mandinya dikali sama-sama gitu. Itu syariatnya Nabi Musa. Dia nggak berani mandi. Akhirnya apa? Ya, karena nyinyir dan Allah pengen membersihkan. Ketika Nabi Musa mandi sendirian, bajunya diletakkan di atas batu. Batunya lari. Akhirnya dia berdiri mengejar batu. Maka semua orang melihat, oh katanya bagus gitu kok. Nah, dilihat, kemudian batunya dipanggil-panggil nggak mau berhenti, akhirnya pegang langsung ditonjok, dijotos oleh Nabi Musa sampai membekas tangannya. Ya, kalau kita yang nonjok, ya, pasti tangan kita yang bengkak, bukan batunya. Ya. Itu Nabi Musa. Ya, dinyinyirin oleh orang Yahudi juga. Ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah, banyak sih ya bahaya lisan. Sampai kalau zaman dulu susah, zaman sekarang mudah. Zaman dulu kalau ada orang yang bohong, kamu itu harus kemudian menyebarkannya susah. Harus membeli orang, kemudian orang ini harus kemana-mana, naik kuda, disebarkan sampai bisa menyebar di seantero dunia ibaratnya. Kalau sekarang gampang, tinggal nulis, kemudian ditata tulisannya. Mau bohong, mau mencaci siapa, ditata, setelah itu langsung enter. Kalau memang kemudian tulisannya itu menarik, maka akan kemudian dikonsumsi oleh semua orang, bahkan ke luar negeri. Dan kalau sudah terjadi omongan yang seperti itu, berbohong dan bohongnya sampai ke luar dunia, maka balasannya sangat besar. Dalam suatu riwayat Nabi ketika melihat ada orang yang kemudian duduk dan ada yang berdiri, kemudian disobek mulutnya yang sebelah kiri sampai lehernya. Setelah itu disobek yang satunya sebelah kanan sampai lehernya. Belum selesai nyobek, yang kiri sudah sembuh. Disobek lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Ya. Na'udzubillah min dalik. Ya. Oleh karenanya ya, kita betul-betul harus berhati-hati, tidak ada pilihan. Ya, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut." Maka hendaknya dia bisa mengatakan kata-kata yang baik atau diam. Gak bisa mengucapkan yang baik, udah diam. Diamnya berilmu itu beribadah, pahalanya juga besar. Berkata-kata dengan ilmu itu juga ya memiliki pahala yang besar. Dan ini ditulis dan dibicarakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jawami'ul Kalim, dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Diperselisihkan mana yang lebih bagus, dan ada yang mengatakan lebih bagus kalau dia itu berkata-kata tapi yang baik. Kemudian yang kedua jemaah dirahmati Allah, kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," tetap dibuka dengan kalimat siapa yang merasa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan ini berat, sekali lagi berat. Seperti yang kita sampaikan tadi, berat. Kenapa kok berat? Ya karena namanya memuliakan itu harus dengan dana. Tidak hanya menghormati, memuliakan. Ya. Dan siapa sih yang nggak punya tetangga? Semua kita pasti punya tetangga. Kalau nggak tetangga rumah, ya tetangga kerja kita. Nggak punya tetangga rumah, nggak punya tetangga kerja, kita masih jamaah. Jadi ada tetangga sholat. Ya. Nggak punya juga, berarti kita tinggal di hutan. Pasti kita punya tetangga. Ya. Dan tetangga ini macam-macam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil." Mulai dari ayat ya,
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin, sampai kemudian wal jaridil qurba. Apa itu jaridil qurba? Tetangga yang memiliki kekerabatan. Ya sudah tangganya, tapi juga kerabatnya, sanaknya, mungkin saudaranya. Ini memiliki hak yang khusus. Sudah memiliki hak tetangga, hak saudara. Wal jaridil ya junub, dan juga tetangga yang jauh. Dan tetangga yang jauh maksudnya apa? Ya tetangganya udah tetangga dekat tapi orang-orang jauh. Bisa juga, jadi tetangga ini dikelompokkan, ada tetangga dekat dia juga keluarga, ada tetangga dekat juga dia itu orang muslim tapi tidak keluarga, ada juga tetangga dekat tapi dia tidak muslim, tidak keluarga, yaitu orang kafir. Ini memiliki hak masing-masing, memiliki hak masing-masing ya. Kemudian jemaah dirahmati Allah, kita diperintahkan untuk memuliakan, betul-betul memuliakan. Nah, memuliakan sekali lagi pakai lafaz fal yukrim. Nah, yukrim itu ikram. Allah karim, Allah karim, itu artinya Allah itu maha, ibaratnya memberikan kita berbuat baik, tapi berbuat baiknya dengan apa? Ya tadi, menjamu. Yang memiliki makanan lebih, kasihkan tetangganya. Makanya dalam riwayat yang sahih ya, ada satu riwayat diriwayatkan riwayat yang sahih, Abdullah ibn Amr ya, radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr ini ketika disembelihkan syah itu ya kambing ya, disembelihkan itu dia mewasiati, mengingatkan keluarganya, ahdaitum ya, ahdaitum li jarinal yahudi, apakah kamu sudah memberikan tetangga kita yang Yahudi? Diulangi 3 kali, diulangi lagi. Akhirnya ditanya, kok kamu begitu perhatian sama tetangga padahal Yahudi? Karena saya mendengar Nabi mengatakan, ya, mazala Jibril yusini bil jari hatta dzanantu annahu sayuwarrisuhu. Malaikat Jibril itu, kata Nabi, terus dan terus mengingatkan Nabi untuk, hei Muhammad, tetanggamu. Terus-terusan datang mengingatkan, ingat, masak banyak tetangga. Ingat tetangga, hatta sampai Nabi dzanantu annahu sayuwarrithu, masa nanti akan ada syariat turun, kemudian tetangga ini akan menjadi ahli waris. Sampai seperti itu loh, dinasehati. Dan ada yang mengatakan dulu sebelum ada ayat wasiat, memang tetangga itu mewarisi. Setelah turun ayat wasiat, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, jelas siapa yang dapat, siapa yang enggak dapat. Tetangga enggak dapat. Tapi karena Masya Allah pentingnya tetangga, itu sampai malaikat Jibril memberikan wasiat. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakhta, ya, kalau kamu memasak, fa'aktsir maraq, maka perbanyaklah kuahnya, ya, kaldunya. Untuk apa? Supaya dibagikan kepada tetangga ya. Maka kita perlu mengetahui adab tetangga. Nah, minimal adab tetangga yang pertama itu kita tidak mengganggunya ya. Kita tidak mengganggunya. Yang kedua, kita ya berbuat baik kepadanya. 2 ini aja kalau bisa. Pertama, tidak mengganggunya. Nah, bagaimana kalau kita mengganggu? Kalau kita mengganggu, Nabi itu sampai bersumpah. Nah, ini sering kita sebutkan. Kalau sumpahnya itu di warung-warung atau di pasar-pasar, mungkin kita nggak percaya. Tapi kalau yang sumpah ini adalah Nabi kita yang mulia, yang ditazkiyah oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah dia itu mengucapkan dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, itu wahyu gitu. Maka kita harus yakin jamaah. Nabi mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah belum beriman, demi Allah belum beriman, demi Allah belum beriman. Persis seperti hadis yang kita baca. Ini barometernya iman loh. Jadi kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Maksudnya kalau memang kita sudah beriman dengan benar, sudah bagus nggak kita ini sama tetangga? Kalau ternyata tetangga itu mengucapkan, oh orang itu nggak bagus, berarti keimanan kita masih bermasalah.
Karena Nabi sampai mengucapkan demi Allah belum beriman 3 kali. Siapa itu? Alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqah. Yang tetangga dia gak merasa aman dengan gangguannya. Mungkin lisannya. Artinya kita tidak mau memiliki anak, mungkin takut habis uangnya dan lain sebagainya ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah, yang ketiga, antuzani fi halilati jarika ya. Termasuk dosa yang sangat besar itu kita menzinai tetangga, istri tetangga. Menzinai istri tetangga. Jadi masalah tetangga. Berat masalah tetangga ya. Bahkan Nabi mengatakan li'an yazniya ar-rajulu bi asyri niswatin, seorang laki-laki menzinai 10 gadis, 10 perempuan, iku aisar, lebih ringan min an yazniya bi imraati jarihi, ketimbang dia berzina dengan perempuan tetangganya. Loh, kenapa sih kok tetangga satu yang dizinai dengan wanita 10 lebih ringan ya, wanita 10? Karena jamaah yang dirahmati Allah, namanya tetangga, kita sama tetangga itu punya hak. Harusnya kita yang melindungi mereka. Ketika suaminya tetangga ini berangkat, mungkin suaminya mengatakan, "Mas, tolong jaga anak saya, jaga istri saya." Jadi kalau mungkin perempuan tetangga kita butuh bantuan, karena nggak ada suaminya, bosanyonya mati, ininya mati, kita yang bantu. Harusnya malah kita yang bantu, malah dirayu, digoda sampai terjadi perzinaan. Ini kurang ajar yang bertingkat-tingkat. Makanya kalau seandainya dia berzina dengan 10 wanita, dan ini besar seperti yang kita bahas kemarin apa? Masalah zina, ya. Tapi kalau berzina dengan istri tetangga itu dosanya 10 kali lipat, ya, 10 kali lipat. Termasuk mencuri. Nabi juga mengatakan li'an yasrikar rajulu min 10 buyut. Seorang laki-laki mencuri 10 rumah, artinya mencuri dari 10 rumah tapi di luar, itu aisarulahu, lebih ringan baginya min an yasrik min baiti jarihi, daripada dia mencuri di rumah tetangganya sendiri. Harusnya dia ngamanin, ngerti celahnya, ngerti tempat masuk keluarnya, malah mencuri. Malah mencuri ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya pertama adabnya itu apa? Tidak mengganggu ya, tidak mengganggu ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini juga ancaman ya. Ini juga ancaman jamaah dirahmati Allah. Apa itu ancamannya? Kalau seandainya ada orang yang ibadahnya baik, udah bagus ibadahnya, rajin, nggak pernah meninggalkan sholat. Jangankan sholat ya yang wajib-wajib, sholat sunnah pun dia lakukan. Terus kemudian jamaah, kajiannya nggak pernah ninggal, sedekahnya luar biasa, puasanya luar biasa. Tapi ternyata dengan tetangganya senang nyinyir, senang nyakitin. Maka ini pun terjadi pada zaman Nabi. Suatu hari ada seorang laki-laki yang datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, inna fulanatan yudkaru li kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ya Rasulullah, itulah ada perempuan dikenal rajinnya sholat. Sholatnya rajin banget ya Rasulullah. Puasanya rajin banget ya Rasulullah. Sedekahnya rajin banget ya Rasulullah. Jangankan sholat yang wajib, sunnah itu tidak pernah ditinggal. Jangankan puasa yang wajib, puasa yang sunnah dilakukan ya Rasulullah. Semuanya dilakukan. Ghairu anha yu'di atau ghairu anha tu'di jiranaha bilisaniha. Akan tetapi dia ya Rasulullah kebiasaannya itu meskipun sholat, meskipun zakat, meskipun puasa, tapi omongannya nyelekit. Seneng nyakitin tetangganya dengan lisannya, nyelekit, pedes, dikit-dikit ngomongnya luar biasa. Maka jawaban Nabi, la khaira fiha. Orang kayak gitu tuh nggak ada baiknya belas. Terus mana sholatnya, mana puasanya, mana zakatnya? Bahkan divonis langsung oleh Nabi, innaha finnar. Dia itu di neraka. Subhanallah. Gara-gara lisannya
tajam sama tetangganya, dia gagal masuk surga, padahal semua sudah dia lakukan. Mulai sholatnya, puasanya, zakatnya, dan lainnya dia lakukan. Tapi gara-gara lisannya yang nyelkit dengan tetangga, habis semuanya. Makanya sekali lagi lisan, gara-gara lisan. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam. Kenapa? Bisa habis semua pahala kita, bahkan kita jadi orang yang bangkrut. Kata Nabi SAW ketika sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya seperti ini, Nabi tanya, wahai sahabatku, atadruna manil muflis? Tahu nggak kamu wahai sahabatku, siapa sih orang yang bangkrut itu? Dijawab sama sahabat-sahabatnya, al-muflisu ya Rasulullah man la dirham lahu wala mata'. Yang dikatakan muflis, bangkrut, ya. Orang bangkrut, merugi, ya. Itu siapa ya Rasulullah? Adalah man la dirham lahu wala mata', yang enggak punya harta, enggak punya uang, enggak punya apa-apa. Nabi senyum. Kemudian menjawab, lah bukan itu orang yang bangkrut. Al-muflisu min ummati, kata Nabi, yang bangkrut dari golongan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin. Besok pada hari kiamat datang dengan pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, pahala kajian, tapi lisannya menyakiti orang lain, lisannya bikin orang nangis, lisannya terus kemudian ngalor ngidul menusukin hatinya manusia dan masyarakat. Maka dia minta pahalanya. Dulu kamu mengejek saya, dulu kamu mencaci maki saya, ya. Ketika dia laporan, ya Allah, ini loh pahala sholatku. Tunggu dulu ya Allah. Benar dia ketika di dunia sholat rajin. Tidak hanya yang wajib, sunnah pun dilakukan. Tapi ya Allah, ketika dia hidup, dia mencaci maki dengan lisannya. Maka benar kamu mencaci maki? Benar ya Allah. Ambil pahala sholatmu, berikan kepada orang yang kamu caci maki. Kata Nabi, fa'in faniyat hasanatuh. Kalau semuanya kebaikannya sudah habis, pahalanya sudah habis, yang dizalimi dengan lisannya, tangannya masih banyak, ya, maka kemudian diambil dosa-dosanya dan diberikan kepada orang yang mencaci maki itu. Ini namanya bangkrut. Ibarat orang dagang, modal habis, utangnya banyak. Ini bangkrut. Bangkrut dalam akhirat. Maka hati-hati. Orang perempuan ini ya gitu juga. Sholatnya, puasanya, zakatnya, tapi langsung divonis oleh Nabi, la khairu fiha innaha finnar. Gak baik orang ini, semuanya orang ini gak baik, dia masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Kebalikannya ada perempuan, ya Rasulullah, ya, perempuan ini la yudkar, ya, min qillati siyamia, disebutkan sedikit puasanya, sholatnya juga biasa saja, bahkan gak sedekah. Ghairu annaha, akan tetapi dia la tu'di jironaha, enggak pernah nyakiti tetangganya, dia diam saja. Maka kata Nabi, hiya fil jannah, orang kayak gini itu di surga. Rawahu Imam Ahmad wa sahahahu Al-Mundhiri fi targhib wa tarhib, dan disahihkan juga oleh Syekh Albani dalam silsilah sahihnya. Ya, subhanallah. Ya. Maka jangan sampai jamaah dirahmati Allah, kemudian ya kita sudah kencang ibadahnya, sholatnya nggak pernah ninggal, tapi dengan tetangga kurang baik. Jadi masalah besar tentang masalah tetangga. Bagaimana nggak besar? Orang harusnya masuk surga jadi gagal. Rajin ibadah, tahajud, nggak pernah ninggal, tapi gagal masuk surga. Gara-gara apa? Sama tetangga tidak bagus, ya. Lalu jamaah dirahmati Allah, yang disebut sebagai tetangga itu siapa sih? Ya. Ada yang mengatakan ya arba'ina min kulli janib, 40 rumah dari setiap sudut. Sebelah kanan ada 40 rumah, itu tetangga kita. Sebelah kiri tetangga kita 40 rumah. Depan kita 40 rumah, ya belakang kita 40 rumah. Ada yang berpendapat begitu, ada yang berpendapat lain, tidak. Yang namanya tetangga itu ya yang mendengarkan azan dan sholat bersama kita jamaah, khususnya sholat subuh. Nah kalau sholat duhur mungkin dia kerja di luar, tapi yang sholat subuh bersama kita itulah tetangga kita. Kenapa? Ya biasanya sholat di masjid ya orang-orang dekat situ. Berarti yang sholat di masjid ya itu adalah tetangga.
Kata Ali radhiyallahu anhu, "Man sami'an nida fahuwal jar." Siapa yang mendengarkan azan berarti masih tetangga kita, ya. Kata Ibnu Hajar tadi, "Man sholal fajra ma'aka fil masjid fahuwal jar." Siapa yang sholat subuh bersama kamu di masjid, itulah tetanggamu, ya. Berarti kalau apa-apa ya itu tetangga kamu. Kamu kasih ini, kamu kasih itu. Tapi yang paling rajih, yang lebih ini katanya adalah pendapatnya Imam Malik. Apa kata-kata Imam Malik? Walaisa. Ya, dan dikata Malik, an Malikin fi dzalika haddun, enggak ada batas yang disebut sebagai tetangga. Ya. Kenapa? Karena dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada yang diketahui oleh masyarakat. Kalau sa-RT itu dikatakan tangga, ya tangganya sa-RT. Kalau yang dikatakan tangga itu ibaratnya cuman 10-20 rumah, ya 10-20 rumah, ya. Kalau seandainya sekarang sudah ya ibaratnya pakai apa ini ada kalau perumahan itu ya satu perumahan ya ibaratnya. Tapi paling tidak tetangga dekat kita 5-10 rumah itu yang perlu sekali kita harus perhatikan. Kemudian yang ketiga jamaah yaitu memuliakan tamu, memuliakan tamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Masih digandengkan oleh Nabi dengan iman, barometer iman. Makanya ya kita pokoknya introspeksi masing-masing. Kalau kita ini masih nyinyir, masih suka menyakiti dengan lisan kita, berarti keimanan kita ini masih perlu diperbaiki dengan banyak. Kalau kita masih belum baik dengan tetangga kita, berarti masih belum. Kalau kemudian dengan tamu kita ini sangat-sangat ya tidak hormat ibaratnya, tidak pernah perhatian, berarti perlu kemudian dikoreksi. Kenapa? Jamaah dirahmati Allah. Karena memiliki tamu ini, memuliakan tamu, sekali lagi enggak ringan, berat. Oleh karenanya terus digandengkan sama Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamu. Memuliakan tamu butuh dana, butuh duit. Enggak akan bisa kemudian orang ini tiba-tiba pengen memuliakan kalau dia orang pelit. Ada temannya nelpon, ya Mas, gimana Mas kabarnya? Baik, saya mau bertamu ya. Oh silakan, monggo. Tapi saya membawa anak saya 4-4-nya sama istri saya. Terus masalahnya anak saya masih kecil-kecil, mertua saya dua-duanya juga ikut. Gitu. Nginep berapa hari? Paling 3 hari Mas. Udah mikir sekarang, wah pengeluaran membengkak ini. Ya kalau itu orang yang pelit, tapi kalau orang yang ringan, dia itu nggak pelit, ya dia akan mengatakan, Masya Allah hari ini Allah mengantarkan ya tamu untuk kemudian memperbanyak pahala kita. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang baik sama tamu itu zaman dulu sudah menjadi standar, sudah menjadi ukuran, sudah menjadi patokan orang ini baik atau tidak. Makanya dulu orang jahiliyah itu dikenal kalau pokoknya sangat bagus dengan tamu, itu pasti orang bagus. Makanya Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," ya, pertanyaannya, "Ya Rasulullah, inna ibnu Jud'an." Sungguhnya ibnu Jud'an, ya. Kana fil jahiliyah yasilul arham. Ada namanya ibnu Jud'an. Ini orang yang baik banget. Dia punya piring. Yang piring ini nggak boleh dipakai untuk orang lain, untuk anaknya, untuk istrinya, khusus untuk melayani tamu. Saking bagusnya. Makanan kalau ada tamu disiapkan yang paling bagus. Itu Abdullah bin Jud'an. Tapi dia itu tidak beriman. Maka Aisyah saking ngertinya Abdullah bin Jud'an yang begitu bagus, ya, maka dia tanya, "Ya Rasulullah, ibnu Jud'an kana fil jahiliyati yasilu rahim wa yut'imu miskin. Fahal dzalika nafi'ah?" Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an dulu itu sangat baik, nyambung tali silaturahim, memberi makan. Apakah semua yang dilakukan oleh Ibnu Jud'an ya Rasulullah itu memiliki manfaat, bisa menyelamatkan dari neraka? Dijawab sama Nabi, "La, tidak." Kenapa? Karena semenjak dia hidup dia tidak pernah mengucapkan kalimat tauhid dan dia tidak pernah mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah dosaku pada hari kiamat nanti." Artinya kalau dia tidak beriman ya nggak bisa, ya. Jadi standar dulu orang baik tidak baik itu kalau ada tamu kok dia itu ikhtiram, dia memuliakan, dia baik. Dan orang-orang kafir Quraisy dari dulu sudah begitu. Kenapa? Karena mereka mewarisi ini dari nenek moyangnya. Siapa nenek moyangnya? Nabi Ibrahim. Semua orang Quraisy itu adalah keturunannya Nabi
Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim lah yang mengajarkan. Kita kalau mau baca Al-Quran, coba baca, Masya Allah. Dalam ayat dikatakan fahal ataka naba'u, ya, fahal ataka naba'u aw hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, ya. Fahal ataka, apakah mendatangi kamu? Apakah sudah sampai kepada kamu? Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudah sampai enggak kepada kamu ceritanya tamunya Nabi Ibrahim? Iddakhalu alaihi, ketika tamunya ini masuk ke Nabi Ibrahim, faqalu salama, assalamualaikum. Dijawab sama Nabi Ibrahim, qala salam, qala salamun qaumun mungkarun. Karena yang datang ini Pak Bu nggak dikenal sama Nabi Ibrahim, betul-betul nggak kenal sama sekali, tapi tiba-tiba dia datang bertamu kepada Nabi Ibrahim dan mengucapkan assalamualaikum, qala salamun, ya, maka Nabi Ibrahim juga mengucapkan assalamualaikum, ya waalaikumsalam, qauman mungkarun, kaum yang diingkari. Maksudnya diingkari karena nggak ngerti, nggak kenal, ya. Akhirnya Nabi Ibrahim masuk ke keluarganya, minta sesuatu, dikeluarkanlah dia kemudian sapi yang besar, yang gemuk, disembelih. Setelah disembelih kemudian dipanggang untuk memuliakan siapa? Tamu. Nah kadang-kadang kita, ya, tempe goreng aja nggak ada, aja. Nabi Ibrahim tamunya nggak teman dekat, nggak yang memang sudah dikenal, tidak, ya. Bukan temannya, bukan teman lama, bukan teman dekat, tapi Masya Allah, dia mengatakan qala salamun qaumun mungkarun faragha ila ahli faja'a bi ijlin samin. Datang ke keluarganya, datang itu kemudian bawa sapi yang gemuk, disembelih terus dipanggang bi ijlin samin, ya. Setelah itu disuruh makan, kok nggak dimakan. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, ya, malakum la tantikun, kenapa kamu kok diam aja, ya, kok nggak mau makan gitu. Faqala ala ta'kulun, kenapa nggak dimakan? Ya malaikat yang nggak dimakan. Akhirnya kemudian baru cerita kalau dia itu adalah malaikat yang pengen menghancurkan umatnya Nabi Lut, ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara ini kemudian menyebar dan diturunkan kepada anak, ya, anak-anak moyang atau anak turunnya Nabi Ibrahim, sampai dijadikan standar yang menghormati tamu itu adalah orang baik, ya. Kalau kita, ya, nggak bisa kayak Nabi Ibrahim, paling tidak ya kita siapkan yang lumayan lah, yang bagus gitu. Makanya kemudian di sini, ya, sampai disebutkan oleh Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati dan memuliakan tamunya. Tapi yang dimuliakan juga harus paham. Ini yang memiliki tamu sudah ngerti memuliakan, yang tamunya kadang nggak ngerti-ngerti. Jadi ada adab bertamu dan adab memiliki tamu. Yang memiliki tamu, ya dia harus tahu. Makanya Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jawaizahu. Jadi jaizatahu, apa itu? Ya yang wajib. Wajibnya itu berapa hari? Ada yang mengucapkan 1 hari. Jadi kalau ada tamu 1 hari itu kita harus jamu benar-benar. Ada yang mengatakan tidak, 3 hari, 3 hari. Jadi kalau ada orang bertamu ke tempat kita, ya 3 hari. Kita berikan makanan, kita berikan tempat, ya. Ada khilaf, yang satunya 2 hari, yang satunya 3 hari. Tapi yang jangan khilaf, pokoknya hari pertama itu berikan yang terbaik. Kalau memang dia nginep, kalau memang dia di tempat kita, waktunya makan, ya kalau bisa kita masakkan yang paling bagus. Nggak bisa makan, ya udah belikan di restoran atau di warteg atau di mana ini, di pinggir-pinggir jalan atau di mana, nasi goreng atau apa yang pokoknya enak lah gitu. 1 hari itu. Kalau hari yang kedua ya seperti yang kita makan, adanya tempe ya kasih tempe, adanya ini ya dikasih itu. Yang penting seperti yang kita makan. Hari ketiga. Nah kalau sudah hari keempat kok masih di situ, beritahu sudah selesai. Maksudnya sudah adabnya orang bertamu itu berapa? 3 hari. Nah tapi kalau kita nggak tega, ya udah berarti kita mau sedekah. Koyok-koyok pengen ngusir itu nggak enak. Ya udah, pokoknya ibaratnya ya sedekah. Tapi seandainya kok dibilang ayo nggak dosa, kenapa? Karena inilah yang wajib. Ya.
Karena kadang-kadang ya mengganggu. Artinya coba bayangkan kalau kemudian rumahnya kecil dan dia bertamu di situ enggak hanya 3 hari, ya. Yang tadinya bebas ada istrinya, pasti dia akan merasa terganggu privasinya. Ya, biasanya istrinya main di ruang tamu, ya artinya biasa nggak pakai hijab, harus pakai hijab terus sampai beberapa hari. Ya. Kalau 3 hari ya sudah cukup. Dan itulah syariat sangat adil, ya. Sangat adil. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kira-kira yang menjadi bahasan kita di pertemuan kali ini, hadis yang kecil tapi kalau memang kita jabarkan sangat ya luas maknanya, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik ataupun dia diam, karena perkataan yang baik ya dia tidak sadar bisa membawa dia masuk ke surga. Perkataan buruk ya juga bisa membawa dia masuk ke dalam neraka. Maka hendaknya dia berkata yang baik ataupun diam. Kemudian Nabi juga menjadikan tolak ukur keimanan seorang dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, tetangganya dan tetangganya. Yang terakhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, fal yukrim dhaifahu, tamunya. Dan ini menjadi standar orang ini baik apa tidak dilihat dari tamu. Dan semua ini berat, semua ini tidak ringan, karena memerlukan sesuatu yang ya besar, yaitu dana dan lain-lain. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan dengan keimanan dan hari akhir, karena yang bisa melakukan adalah orang yang beriman kepada hari akhir, yang mereka percaya nanti akan ada azab, nanti akan ada nikmat, nanti akan ada kemudian padang mahsyar, ada kebangkitan, dan juga ada yang digiring ke padang mahsyar. Itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan mendapatkan ya maklumat kita dan membawa kita menuju ke yang lebih bagus lagi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.